Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar pengantar induksi matematika dengan topik notasi sigma. Kompetensi dasar pada materi ini adalah menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika, menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian. Kita amati gambar berikut ini. Tabung pada pola pertama ada 2, tabung pada pola kedua ada 4, tabung pada pola ketiga ada 6, sehingga jumlah tabung dari pola ke-1 sampai pola ke-n dapat ditulis dalam bentuk deret berikut ini: 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 dan seterusnya sampai dengan 2n. Penulisan deret di sini dapat diringkas menggunakan notasi sigma, yaitu sigma dari 2K yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai N. Nah, sebenarnya apa sih notasi sigma itu? Perlu diketahui bahwa notasi sigma merupakan huruf ke-18 dari susunan abjad Yunani. Notasi sigma pertama kali diperkenalkan pada abad ke-18 oleh Leonhard Euler, seorang matematikawan dari Swiss. Pada topik ini kita akan mempelajari cara menyajikan suatu deret dalam bentuk notasi sigma dan sebaliknya. Notasi sigma bisa dilambangkan seperti ini, ya, M berbaring kalau bisa dikatakan, seperti huruf M. Nah, apa notasi sigma itu? Notasi sigma adalah cara singkat atau pelambangan dalam menuliskan penjumlahan beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Perlu digarisbawahi di sini, jadi suku-sukunya memiliki pola tertentu. Bisa dituliskan ke dalam bentuk deret bilangan. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah seterusnya ditambah UN sama dengan sigma dari UK yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai N. K sama dengan 1 di sini merupakan batas bawah. Kemudian N ini disebut dengan batas atas, dan UK merupakan rumus suku ke K deret. Berikutnya kita akan menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Ini terdapat sigma dari 3K-1 yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai N. Jika kita tuliskan dalam bentuk deret, ingat K-nya bergerak dari 1, jadi kita masukkan K-nya 1, jadi 3 kali K, 3 dikurangi 1, 2. Kemudian K-nya 2, 3 kali 2, 6 kurangi 1, 5. Untuk K sama dengan 3, 3 kali 3, 9 dikurangi 1, 8. Untuk K sama dengan 4, 3 kali 4, 12 dikurang 1, 11. Untuk K sama dengan
5, 3 kali 5, 15 dikurang 1, 14, dan seterusnya sampai 3n-1. Berikutnya, sigma dari K yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai N bisa kita tuliskan dalam bentuk deret. K bergerak dari 1, berarti dimulai dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya sampai N. Kemudian lagi sigma dari K kuadrat yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai N bisa dituliskan 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25 sampai N kuadrat. Selanjutnya kita akan menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Kita punya deret 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah sampai tambah 35. Bagaimana menuliskan ke dalam bentuk notasi sigma? Langkah-langkah menyatakan penjumlahan beruntun menjadi notasi sigma itu sebagai berikut. Yang pertama, kita mencari rumus suku umum. Jadi rumus suku umum atau suku ke N dari suatu penjumlahan. Kemudian kita mencari batas bawah dan batas atas. Nah, kita lihat di sini 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sampai 35 itu merupakan sebuah deret. Deret apakah itu? Ya, betul sekali. Ini merupakan deret aritmatika yang memiliki suku pertama 3, kemudian suku kedua 5, suku ketiga 7, suku keempat 9, dan suku ke N 35. Dari sini kita akan mencari selisihnya. Ya, kita lihat di sini 3 ke 5 selisihnya 2, 5 ke 7 selisihnya 2, 7 ke 9 selisihnya 2. Jadi memiliki selisih yang sama, sehingga kita dapatkan beda atau selisihnya U2 dikurangi U1, 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kemudian untuk rumus suku ke N dari deret aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N-1 beda. N banyaknya suku, A suku pertama, B adalah beda. UN pada deret ini adalah 35. Jadi UN sama dengan A 3, suku pertama 3, kemudian N-1 beda, bedanya adalah 2. UN nya bisa kita tuliskan 3 ditambah 2N-2. Kita dapatkan rumus umum suku ke N nya adalah 2N+1. Langkah selanjutnya menentukan batas bawah dan batas atas. Batas bawah, karena kita lihat di sini bentuk UN nya 2N+1, ketika kita masukkan 1, 2 kali 1, 2 ditambah 1 itu 3, sehingga batas bawah dari deret itu adalah K sama dengan 1. UN tadi kita tahu bahwasanya 35. Dengan menggunakan perumusan rumus suku umumnya 2N+1 sama dengan 35, masing-masing ruas dikurangi 1, kita dapatkan 2N sama dengan 34, N kita dapatkan 17. 17 di sini merupakan batas atas dari notasi sigma, sehingga deret dari itu adalah sigma dari 2K plus 1 yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai 17. Mari kita mencoba lagi.
Tentukan notasi sigma dari deret berikut. Nah, kita amati di sini. 2 ke 8 selisihnya 6. 8 ke 18 selisihnya 10. 18 ke 32, ya betul, selisihnya 14. Jadi ini bukan deret aritmetika. Kita akan menyederhanakan untuk mencari rumus umum suku n. Nah, kita sederhanakan ya. 2 kita keluarkan, jadi 2 itu 2 kali 1. Jadi 2 kali 1, 8 itu 2 dikali 4, 18 2 dikali 9, 32 2 dikali 16, dan seterusnya. 450 itu 2 dikali 250. Ini 1 4, 9, 16, 225 merupakan bilangan kuadrat. Dari 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan seterusnya sampai 15 kuadrat. Ini merupakan bentuk dari K kuadrat dengan K bilangan asli. Sehingga kita peroleh rumus suku umumnya UK sama dengan 2 dikali K kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya ya kita tahu di sini adalah 1. Jadi batas bawahnya 1. Kemudian batas atasnya kita lihat di sini sampai 15 kuadrat. Jadi batas atasnya adalah 15. Kemudian bentuk deret 2 ditambah 8 ditambah 18 ditambah 32 sampai 450 bisa kita tuliskan ke dalam notasi sigma sebagai berikut. Sigma 2 K kuadrat yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai 15. Sifat-sifat dari notasi sigma. Yang pertama, sigma dari K yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai N. Nah, di sini yang sebelah kanan itu sigma dari I dari 1 sampai N. Jadi ini kedua ruas itu sama. Yang membedakan hanya variabelnya saja. Di sini K, di sini I, di sini I. Yang kedua, sigma dari C. Ya, ingat di sini C itu adalah konstanta. Ya. Yang bergerak dari K sama dengan M sampai N. Ya, jadi nanti hasil dari notasi sigma itu adalah N dikurangi M ditambah 1 dikalikan C. Bisa kita lihat contoh sebagai berikut. Sigma dari 7 yang bergerak dari 4 sampai 9. Jadi batas atasnya 9 dikurangi batas bawah ditambah 1 dikali 7. Sifat yang ketiga yaitu sigma dari C kali K yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai N. Jadi konstantanya kita keluarkan dulu. Ya, C-nya dikeluarkan dulu baru dikali sigma dari K yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai N. Contohnya seperti ini ya, sigma dari 6K dari K sama dengan 1 sampai 5. Jadi 6-nya kita keluarkan dulu baru kita proses yang K-nya. Sifat berikutnya adalah sigma dari K yang bergerak dari K sama dengan M sampai N. Nah, di sini ketika batas bawah dan batas atas ditambah suatu bilangan P, P anggota himpunan bilangan bulat, maka nanti variabel K-nya
itu dikurangi dengan P. Jadi rumus suku ke K, variabel K-nya kita kurangi P. Begitu juga ketika batas bawah dan batas atas dari notasi sigma dikurangi P, maka pada rumus suku umumnya kita tambah dengan P. Dengan P, anggota himpunan bilangan bulat. Sifat yang kelima yaitu sigma dari K, K yang bergerak dari 1 sampai M-1, kemudian sigma dari K yang bergerak dari K sama dengan M sampai N. Kita lihat di sini batasnya 1 sampai M-1, yang di sini M, di sini N. Jadi berurutan sehingga bisa disederhanakan menjadi sigma dari K yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai N. Contohnya ya, ingat di sini M kurang dari N. Nah, bisa kita lihat di sini sigma ya, K yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai 3 ditambah sigma dari K yang bergerak dari K sama dengan 4 sampai 8. Di sini 3, di sini 4. Ya, berurutan di sini sehingga bisa kita tuliskan menjadi sigma dari K yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai 8. Misalkan nanti di sini 5, berarti di sini 6. Ya, di sini 2, di sini 3. Seperti itu. Sifat berikutnya adalah sigma dari K yang bergerak dari K sampai E sama dengan S sampai S, itu hasilnya S sendiri. Untuk sifat notasi sigma yang berindeks bisa dilihat seperti ini ya, pada dasarnya itu sama ya, hanya saja ini variabelnya adalah variabel berindeks. Sigma dari U, I, di sini UJ, batasnya variabelnya ya. Ini 1 sampai N dari K, itu N dikali K, kemudian K dikali U, I, sama K-nya kita keluarkan dulu, dengan K itu konstanta. Kemudian dari penjumlahan bisa kita pisahkan dulu, U baru di sigma U, kemudian ditambah atau dikurang sigma V. Kemudian untuk pengkuadratan menggunakan penjabaran ya, jadi U kuadrat ditambah 2 kali UV ditambah V kuadrat. Kemudian sama seperti yang tadi, sigma U ini 1 sampai C, di sini C plus 1 sampai N, berarti nanti disederhanakan I-nya dari 1 sampai N. Untuk yang ini pengubahan batas bawah dan batas atas juga sama. Ketika batas bawah dan atas dikurang, maka variabel pada rumus suku umumnya itu variabelnya kita tambah. Begitu juga kalau yang atas, batas bawah dan atasnya itu ditambah, maka variabelnya kita kurangi dengan bilangan P. Kita akan mencari nilai dari notasi sigma. Untuk menentukan nilai dari suatu notasi sigma, kita dapat menggunakan sifat-sifat notasi sigma atau menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret terlebih dahulu. Misalkan sigma dari 3K yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai 4. Kita mulai dari K sama dengan 1 ya. Jadi kita dapatkan di sini 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4. Sehingga akan menghasilkan 3 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 12. Hasilnya adalah 30. Contoh berikutnya, sigma
dari K kuadrat min 4 yang bergerak dari K sama dengan 2 sampai 4. Kita pisah dulu menggunakan sifat notasi sigma tadi. Jika ada suatu penjumlahan atau pengurangan, bisa kita uraikan. Sigma dari K kuadrat dikurangi sigma dari 4. Sehingga kita proses dulu untuk K kuadratnya. K-nya bergerak dari 2. 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangi 4 batas atas dikurang batas bawah ditambah 1 dikalikan 4. Hasilnya 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16 dikurangi 4 dikurangi 2, 2 ditambah 1, 3, kemudian dikalikan 4. Hasilnya adalah 29 dikurangi 12 sama dengan 17. Mengubah batas bawah atau batas atas. Untuk mengubah batas bawah atau batas atas, suatu notasi sigma dapat menggunakan sifat notasi sigma berikut ini. Sigma K, ya, batas bawahnya M, batas atasnya N. Ketika ditambah batas bawah batas atasnya, maka variabel rumus suku umumnya kita kurangkan dengan P. Begitu juga ketika dikurangi dengan P untuk batas bawah dan batas atas, maka variabel umum rumus suku umumnya kita tambah dengan P. K ditambah P. Contoh yang pertama, ubahlah notasi sigma berikut menjadi notasi sigma dengan batas bawah 1. Sigma dari 2K-7 yang bergerak dari K sama dengan 5 sampai 13. Penyelesaiannya sebagai berikut. Untuk mengubah batas bawah 1, kita amati di sini batas bawahnya adalah 5. Nah, agar batas bawahnya 1, berarti kita kurangi dengan 4. Batas bawah dikurangi 4, batas atas dikurangi 4. Variabelnya, pada variabel K-nya kita tambah 4, jadinya K plus 4. Ya, bukan 2K-7 plus 4 gitu, bukan. Ya, tapi variabelnya kita tambahkan K plus 4. Ya, jangan sampai salah, kebanyakan salahnya di sini. 2K-7 baru ditambah 4. Nah, kemudian kita operasikan di sini. 2 kali K, 2K, 2 kali 4, 8. Nah, sigma batas bawahnya 1, 13 kurangi 4, 9. Jadi 2K plus 8 dikurang 7 sama dengan sigma dari 2K plus 1 yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai 9. Contoh yang kedua, ubahlah notasi sigma berikut menjadi notasi sigma dengan batas atas 7. Untuk merubah batas atas menjadi 7, kita lihat di sini batas atasnya adalah 5. Sehingga biar menjadi batas atas 7, kita tambah dengan, ya betul, kita tambah dengan 2. Jadi batas bawah kita tambah 2, batas atas kita tambah 2. Kemudian variabelnya menjadi K-2. Ya, di sini tambah 2, tambah 2, ya. Kita uraikan K-2 pangkat 2. Ya, jadi K kuadrat min 2 kali K kali 2, ya, ditambah 2 kuadrat, sehingga kita dapatkan batas bawahnya menjadi 3, yang atas menjadi 7. Ini K kuadrat min 4K ditambah 4 dikurang 3, sehingga bisa dituliskan sigma dari K kuadrat min 4K ditambah 1 yang bergerak dari K sama dengan 3 sampai 7. Untuk memperdalam pemahaman kalian, maka silahkan mencoba
kuis berikut ini. Demikian topik Tasi Sigma pada kali ini. Selamat mencoba, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.